Sekolah Sahabat, bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Shalom para sahabat Sekolah Sahabat. Tanpa terasa kita sudah tiba pada triwulan terakhir 2025. Dan tentu kita juga sudah menerima buku pelajaran Sekolah Sahabat yang baru, yang berjudul Pelajaran Iman dari Yosua. Kita bersyukur organisasi kita menyediakan materi pelajaran Sekolah Sahabat yang dapat mendukung pertumbuhan kerohanian kita semua. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan yang akan mendukung suksesnya pelajaran Sekolah Sahabat di jemaat masing-masing dapat diakses melalui website sspmadventist.org. Penulis Sekolah Sahabat pada triwulan ini bernama Barna Magierosi. Beliau adalah Sekretaris Eksekutif Divisi Inter-Eropa. Beliau akan mengajak kita untuk menelusuri pelajaran kitab Yosua, dan fokus pada pelajaran Sekolah Sahabat kali ini adalah tentang kesetiaan Tuhan dalam menepati janjinya membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan tiba di tanah Kanaan. Lalu yang kedua adalah tentang Yosua yang menggantikan peran kepemimpinan Musa untuk menyelesaikan tugas membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Serta yang ketiga, pelajaran iman untuk masa kini dari pelajaran yang dialami oleh bangsa Israel. Sekalipun berjarak kurang lebih 3.000 tahun, akan tetapi tantangan iman yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu juga pada prinsipnya kita alami pada masa yang sekarang. Maka intinya, sepanjang pelajaran Sekolah Sahabat triwulan ini, kita akan melihat tentang kesetiaan Tuhan dalam memimpin kita dalam perjalanan kerohanian kita. Oleh sebab itu, tetap setia, teguh dalam kepercayaan, karena Tuhan akan menjaga kita menghadapi segala krisis sementara kita berjalan menuju tanah perjanjian surgawi. Sekolah Sahabat adalah jantung gereja, dan Sekolah Sahabat juga adalah benang merah yang menyatukan seluruh umat Masehi hari ke-7 di seluruh dunia. Ada 3 pilar penting yang akan mendukung keberhasilan dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Yang pertama adalah pendalaman Alkitab dan doa. Fondasi utama Sekolah Sahabat adalah firman Tuhan dan doa. Tanpa keduanya, Sekolah Sahabat hanya menjadi pertemuan sosial. Firman Allah berkuasa menegur, menghibur, membebaskan, dan mengubah hidup. Karena itu, guru dan anggota perlu mempersiapkan diri melalui doa yang sungguh-sungguh agar Roh Kudus hadir dan bekerja. Doa bukan hanya bagian pembuka atau penutup, tetapi nafas rohani yang menuntun seluruh proses belajar dan persekutuan. Lalu pilar yang kedua adalah persekutuan. Sekolah Sahabat adalah wadah keluarga rohani, di mana setiap orang dapat dikenal, dihargai, dan diingat. Berbeda dengan kebaktian yang berfokus pada mimbar, Sekolah Sahabat memberi ruang interaktif di mana semua anggota dapat berbagi iman, bertanya, dan saling menguatkan. Disinilah tercipta rasa memiliki, perhatian pribadi, dan kepedulian nyata yang mencerminkan teladan Yesus. Lalu pilar yang ketiga adalah misi. Fokus akhir Sekolah Sahabat adalah misi, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Program misi bukan pelengkap, tetapi bagian vital yang menyalakan semangat kesaksian dan pelayanan. Melalui laporan, pengalaman nyata, dan keterlibatan aktif anggota, semuanya didorong untuk hidup sebagai saksi Kristus setiap minggu. Sekolah Sahabat sejati bukan hanya tempat belajar, melainkan pusat pengutusan untuk membawa kabar baik ke dunia. Agar tujuan dari belajar Sekolah Sahabat dapat dicapai dengan maksimal, maka kita perlu mengetahui langkah-langkah efektif dalam belajar Sekolah Sahabat, terutama bagi para guru-guru Sekolah Sahabat. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Masing-masing guru Sekolah Sahabat harus mempersiapkan dirinya. Mereka perlu belajar, berdoa, sehingga mereka menguasai pelajaran Sekolah Sahabat. Lalu yang kedua, para guru Sekolah Sahabat perlu memperkenalkan pelajaran. Para guru menunjukkan keterkaitan pelajaran Sekolah Sahabat dan hubungannya dengan kehidupan kita untuk masa yang sekarang. Lalu yang ketiga, libatkan semua pelajar-pelajar atau peserta dalam diskusi kelompok. Mereka perlu diajak untuk turut membaca ayat-ayat Alkitab. Prinsip yang keempat adalah ajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang disampaikan akan memancing para peserta pelajar
untuk terlibat aktif dalam pelajaran sekolah Sabat. Dan pastikan bahwa setiap orang berbicara tentang topik yang sedang dibahas. Bila mana Anda tidak dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan, akui dengan rendah hati bahwa Anda tidak tahu dan berjanji untuk mempelajarinya lagi. Lalu prinsip yang kelima, beri kebebasan atau kesempatan untuk berekspresi. Jangan mempermalukan peserta dalam diskusi sekolah Sabat. Hargai setiap pendapat. Akan tetapi setiap orang perlu berpikir bahwa bukan yang penting bertanya, tapi menanyakan yang penting. Bukan yang penting bicara, tapi membicarakan yang penting. Dan guru sekolah Sabat dengan rendah hati harus menuntun jalannya diskusi agar semuanya berjalan dengan baik dan segala pesan juga diterima dengan baik. Lalu prinsip yang keenam adalah ajarlah dengan kasih dan tujuan. Sebagai guru sekolah Sabat, Anda harus berperan sebagai guru yang membawa kepada tujuan, bukan sekedar fasilitator atau pengkhotbah. Guru sekolah Sabat juga harus memastikan agar jalannya diskusi tidak hanya dikuasai oleh satu atau dua orang saja, tetapi melibatkan semua yang ada dalam ruang diskusi sekolah Sabat. Dan guru sekolah Sabat harus memastikan poin-poin Alkitab tersampaikan dengan baik kepada seluruh peserta diskusi sekolah Sabat. Prinsip yang ketujuh adalah sampaikan ajakan. Jangan mengakhiri diskusi sekolah Sabat tanpa membuat komitmen bagi seluruh peserta diskusi sekolah Sabat. Pastikan di akhir diskusi mengajak mereka untuk membangun komitmen untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari berdasarkan pelajaran sekolah Sabat. Lalu prinsip yang kedelapan, andalkan pertolongan Tuhan. Guru terbaik adalah mereka yang mengalami pertobatan secara pribadi. Bila mana Anda merasa kurang layak, tidak perlu khawatir. Musa dan Yeremia pernah mengalami hal yang sama. Akan tetapi mereka menyerahkan dirinya dan Tuhan memberikan pertolongannya, sehingga perkataan dan mulut mereka diberkati oleh Tuhan. Bila mana Anda merasa bahwa materi pelajaran sekolah Sabat kita sulit untuk dipahami, tidak perlu khawatir. Anda boleh menyaksikan tayangan Ini Baru Terang, sebuah ulasan singkat pelajaran sekolah Sabat yang membahas pelajaran kita dengan terstruktur, terang, dan tuntas. Coba untuk menyaksikan program Ini Baru Terang, maka Anda akan menikmati pengalaman belajar sekolah Sabat dan berkata, ini baru terang.